Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mana suaranya kalau mau bersukacita untuk Tuhan siang hari ini? Shalom. Ada sukacita ya hari ini ya. Puji Tuhan, kita sudah ditibakan di tempat ini di gereja kita Mount Hermon untuk memulai ibadah kita. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, tolong nanti HP-nya di silent ya. Handphone semua di silent dan fokus untuk menyembah Tuhan. Tidak membuka handphone saat kita ibadah. Baik, saya undang lebih ke depan lagi Bapak Ibu. Biarkan kursi-kursi yang di belakang kita menunggu jemaat Tuhan yang Tuhan kirim. Amin. Beri tempat yuk di belakang. Mari kita mulai ibadah kita. Kita satukan ibadah kita. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik untuk kami. Engkau Tuhan yang teramat baik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus kami panjatkan kepadamu Tuhan. Juga untuk siang hari ini Engkau tibakan kami. Tidak kurang satu apapun Tuhan di tempat ini, di gereja kami Mount Hermon. Siapkan hati kami Tuhan untuk memulai ibadah kami siang ini. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan, untuk selalu memuji, menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Bukan satu rutinitas kami lakukan, bukan Tuhan. Tapi buat kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Biarkan semua kami serahkan pergumulan kami. Kami tinggalkan semua. Kami mau serahkan semua ke tangan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau bertata di setiap pujian kami dari awal sampai ibadah akhir nanti Tuhan. Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kau urapi kami yang melayani Tuhan Yesus. Tuhan, tidak kami izinkan ada roh-roh apapun yang ada di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Di dalam gereja kami. Engkau tongking setiap roh-roh yang ada mengganggu kegiatan ibadah kami Tuhan. Tapi biar hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini, kami percaya. Roh-Mu lebih besar Tuhan Yesus. Kuasa-Mu lebih dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya. Kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu lebih semangat lagi untuk hari ini ya. Sudah berapa hari lalu kita mengikuti ibadah hari Minggu. Berarti hari ini di hari yang baru lagi kita mulai ibadah kita untuk dekat dengan Tuhan. Baik, mari kita satukan hati kita. Kita naikkan pujian ini untuk kita menyembah Tuhan. Fokus untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau hadir. Atas umat-Mu, kami bawa korban pujian ke tata suci-Mu Tuhan. Rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Bapak Ibu, mari kita naikkan lagi sama-sama pujian ini lebih lagi. Fokuskan pikiran kita hanya pada Tuhan. Ya Allah, Engkau hadir, amin. Bertata atas umat-Mu, kami bawa korban pujian ke tata suci-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku rasakan kemuliaan
bersama kami Tuhan. Biarkan hati kami terus setia Tuhan, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu, ku rasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Gereja-Mu ya Tuhan, Kau mau undang jemaat-Mu lebih lagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Menyembah sama-sama, ku rasakan kemuliaan-Mu. Amin Tuhan Yesus. Tempatku musuh, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Saya rindu jemaat Tuhan katakan itu sama-sama. Jemaat Tuhan ya Allah, naikkan terus pujian ini. Atas umat-Mu kami bawa korban pujian. Amin Tuhan. Kami membawa korban pujian untuk-Mu Tuhan. Tuhan sama-sama ku rasakan. Amin. Kami merasakan anugerah-Mu Tuhan. Kau memenuhi tempat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat. Betapa mulia Engkau Tuhan Yesus. Ku terkagum terus menyembahnya. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Roh-Mu memenuhi gereja kami. Mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Kami terkagum Tuhan dengan kuasa, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mengurapi setiap kami, Kau memenuhi gereja-Mu ya Tuhan. Dengan jemaat-Mu, dengan kerinduan kami untuk memuji menyembah hanya Engkau saja Tuhan. Di tempat ini hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih. Betapa baik Engkau Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh,
atas semua anugerah, karena kebaikan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai setiap langkah kami mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenanmu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu menyertai kami Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Coba yang masih mau memuji menyembah Tuhan, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Tuhan sudah tebus, sudah mau menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Amin. Yuk kita sama-sama terus memuji Tuhan. Lebih lagi, bat urapan di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sama-sama bilang kesini diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Naik tangannya di atas semua Bapak Ibu. Nah, sama-sama kita naikkan. Oh betapa
sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus ya, karena kita memuji, melayani Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk. Siang ini kita nanti akan terima firman Tuhan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Sebelum kita terima firman, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita fokuskan untuk Tuhan. Kita serahkan hati kita semua untuk Tuhan. Karena kami ingin melayani-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin beribadah untuk-Mu saja Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu, mari sama-sama kita naikkan lagi pujian ini dari awal. Kita naikkan tangan kita menyembah Tuhan. Kita naikkan tangan kita meminta pertolongan kepada Dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah, Kau sungguh baik. Engkau teramat mulia Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu, mari kita naikkan lagi. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan lagi lebih untuk Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti,
berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu, terus kita naikkan pujian ini dari Allah. Sama-sama kita serahkan semua hati kita karena kekaguman kita sama Tuhan. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin Tuhan, Kau sangat menakjubkan kami. Banyak yang tidak kami mengerti Tuhan. Betapa besar Engkau berkuasa. Dari sayang ada hikmat-Mu tiada tersaingi. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada suyanya. Betapa indah Engkau Tuhan Yesus dan berkuasa.
percaya hanya padamu Tuhan. Masa depan kami ada di tangan-Mu, kehidupan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Katakan lagi, ku kagum, betapa kekaguman kami Tuhan. Betapa kekaguman kami pada Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Sama-sama kita naikkan lagi pujian ini. Kagum, hormat, kekaguman-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, Kau Yesus, selamanya tetap Engkau saja Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Sama-sama.
karena semua harapan kita hanya karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Tetap Engkau saja yang mempesona. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kami ada sampai saat ini karena kasih-Nya. Ku cipta Kau selamanya. Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cipta Kau selamanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Kita naikkan lagi dari awal pujian. Dalam segala keadaan apapun, hanya Yesus yang kita panggil. Benar Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang, dan kami selalu cinta Kau selamanya. Sebentar kami akan mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir sehingga firman ini bisa kami mengerti dan semakin membawa kami mengenal akan Allah dan Tuhan Yesus. Lewat pengenalan kami akan Allah dan Tuhan Yesus, maka kami berani mengandalkan Allah dan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata
Amin. Berikan kemuliaan, silakan duduk Bapak Ibu. Ngos-ngosan saya Bapak Ibu. Lari. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Iya. Haleluya. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin Bapak Ibu. Ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Rahasia Tabut Perjanjian. Judulnya adalah Rahasia Tabut Perjanjian. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Tabut Perjanjian. Bisa Bu Odi ditampilkan gambar tabut? Nah, dan replikanya kira-kira ini yang di depan ini Bapak Ibu. Nih tabut. Nah, inilah kira-kira gambar tabut ya. Ini ada untuk memikulnya. Ya, memikul. Ya, biasanya yang memikul itu 4 imam. Ini belakang kiri kanan, depan kiri kanan. Ya. Dan tabut ini ada tutupnya. Nah, sehingga bisa dibuka gini Bapak Ibu. Seperti gini. Ini nggak bisa dibuka. Oh, saya selotip. Ya, itu bisa dibuka tutupnya ya. Ya, oke. Coba kita lihat bahwa tabut itu penting sekali. Kenapa pentingnya? Karena inilah sebenarnya tata Allah dalam bait Allah. Ya, tata Allah dalam bait Allah. Di mana tempat tata Allah itu? Di atas tabut. Dan itu dikatakan di dalam Keluaran 25 ayat 22. Coba kita buka Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Sudah di depan, sudah ada juga di layar televisi. Ya. Saya bacakan ya bagi kita semua ya, Bapak Ibu sudah ngikutin. Atau sama-sama lah. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan di sanalah aku ini siapa? Allah akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan ku perintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi di atas tutup pendamaian inilah Tuhan akan bertemu. Pertama bertemu, yang kedua adalah berbicara. Kalau sekarang ini, ya Bapak Ibu, lewat apa Allah berbicara? Lewat Roh Kudus ya, berbicara kepada kita, atau lewat firman, lewat pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lewat firman. Oke Bapak Ibu ya, itu sebenarnya Allah berbicara, firman Allah, makanya disebut firman Allah, firman Tuhan. Ya, dan tempat bertemu ya sama juga Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Bahkan doa-doa kita juga selalu kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya tabut ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Tempat Allah berbicara, tempat Allah bertemu. Jadi penting sekali kan? Penting sekali. Iya, karena itulah orang Kristen harus mengerti tentang tabut. Karena apa? Karena ini sebenarnya gambaran tentang Tuhan Yesus yang paling lengkap dari semua perabotan yang ada di bait Allah. Iya Bapak Ibu, yang paling lengkap. Jadi sebenarnya perabot-perabot di bait Allah itu seperti di halaman ada mezbah korban bakaran. Lalu di halaman satu lagi ada apa? Ada kolam pembasuhan. Nah ini sebenarnya juga gambar Yesus. Cuma nggak selengkap tentang tabut. Lalu di ruang kudus ada apa? Ada menorah, itu gambaran firman Tuhan. Gambaran Tuhan Yesus juga firman yang hidup. Ada meja roti sajian, ada juga mezbah dupa. Iya sama. Iya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga itu ada di ruang perabotan yang ada di ruang Maha Kudus. Itu cuma satu perabotannya, itulah tabut perjanjian. Tapi dari semua perabot itu paling lengkap adalah gambaran tentang Tuhan Yesus adalah tabut perjanjian. Jadi luar biasa nih ya. Nah di dalam tabut itu ada 3 benda. Coba saya minta tolong ke Pak Karel untuk membukakan selotip
di atas dari tabut. Nah, supaya saya tunjukkan Bapak Ibu. Makasih Pak. Nah ini Bapak Ibu, ini tabut ya, replika tabut. Nggak tahu saya skalanya, skala berapa berbanding berapa. Ini bisa dibuka tuh. Tutupnya itu bisa dibuka. Dan kalau dibuka ini, bisa kita ambil benda-benda yang ada di dalamnya. Ini ada paper clip. Saya taruh di sini ada paper clip. Tapi sebenarnya di dalam tabut itu hanya ada 3 benda. 3 jenis benda, dan 3 jenis benda itu sebenarnya gambaran dosa, pelanggaran, pemberontakan orang Israel. Oke Bapak Ibu, itulah sebabnya ketiga benda ini harus dimasukkan ke dalam kotak tabut dan harus ditutup dengan tutup pendamaian ini dan harus dimeteraikan dengan darah setiap tahun. Dan itulah pada hari Yom Kippur. Pada hari itulah imam besar keturunan Harun harus masuk ke ruang Maha Kudus memercikkan darah. Agar apa? Agar tutup itu termeterai. Agar 3 gambaran pemberontakan, gambaran dosa tadi tertutup rapat. Dan Allah tidak melihat sehingga Allah tidak murka dan tidak menghukum bangsa Israel. Itulah sebabnya pantang orang Israel membuka tabut ini. Pantang membuka. Pak, emangnya pernah ada orang berusaha membuka tabut? Iya. Dan itulah sekelompok orang di Bet Semes. Nanti akan kita lihat akhirnya ketika mereka ingin melihat apa yang ada benda dalam tabut, mereka buka itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? 50.000 orang, 70 orang mati karena murka Allah. Itu banyak sekali. Karena apa? Bet Semes itu termasuk kota kecil ya. Jadi hampir sebagian besar mati penduduknya. Kan ngeri ya Bapak Ibu ya. Ya coba kita lihat dulu 3 benda yang ada dalam tabut ya. Ini sebenarnya gambaran pemberontakan orang Israel. Ibrani 9 ayat 4. Ibrani. Ibrani 9 ayat 4. Nah inilah 3 benda yang ada di dalam tabut. Ada 3 benda. Dan ketiga benda ini gambaran dosa bangsa Israel sehingga harus dimasukkan ke dalam tabut, ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan dengan darah sehingga Allah tidak melihat 3 benda gambaran pemberontakan itu sehingga Allah tidak murka dan tidak menghukum bangsa Israel. Jadi harus tetap di dalam tabut, nggak boleh terlihat. Oke Bapak Ibu ya, karena apa? Itu akan memancing murka Allah. Coba kita lihat 3 benda tadi, Ibrani 9 ayat 4. Nih saya baca ya. Sebenarnya dari pertengahannya. Ya, cuma ya udahlah kita baca dari awal aja. Ya, saya bacakan dari awal ya. Ibrani 9:4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan pertama buli-buli emas berisi mana? Itu benda pertama. 1. Yang kedua adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Ya, bertunas. Bertunas itu tunas apa? Kalau kita pramuka itu tunas kelapa ya Bapak Ibu. Kalau ini tunas buah badam. Buah badam itu apa? Badam. Buah badam itu ada almond. Kalau di coklat Silver Queen itu biasanya ada ya. Nah itulah kita kira buah badam ya. Oke, lanjut lagi. Tersimpan tongkat Harun yang pernah bertunas dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada 3 ya. 1 roti mana. Yang kedua tongkat bertunas Harun. Yang ketiga lolo batu. Dan 3 benda tadi gambaran pemberontakan orang Israel. Gimana gambarannya Pak? Nih saya jelaskan. Urutannya dari belakang dulu ya. Pertama adalah lolo batu. Lolo batu ini gambaran apa? Pelanggaran orang Israel terhadap hukum Allah. Terutama pada saat mereka menyembah lembu emas ya. Itu melanggar hukum yang pertama. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah dan jangan menyembahnya. Benar gak Bapak Ibu kan? Ya. Dan mereka menyembah lembu emas. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kejar lagi. Kenapa yang mereka sembah itu patung lembu emas? Kenapa bukan patung ular?
Jadi saudara kritis gitu ya. Kenapa kok bukan yang lain? Patung kuda gitu misalkan. Atau sekalian patung gajah besar gitu. Saudara tahu kenapa? Bukan. Lembu emas. Kenapa yang dibuat orang Israel itu yang mereka sembah? Itu yang dibuat oleh Harun itu adalah patung lembu emas. Kok bukan patung ular? Kok bukan patung kuda? Atau sekalian besar patung gajah. Saudara tahu kenapa? Karena lembu itu gambaran hamba. Injil Markus juga digambarkan dengan lembu. Gambaran Yesus sebagai hamba. Jadi kenapa bangsa Israel membuat patung lembu emas? Karena mereka baru keluar dari Mesir. Diperhamba 400 tahun. Jadi mereka keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dari pikiran mereka. Jadi beda ya. Mereka keluar dari Mesir. Ya itu satu hal. Yang kedua. Ternyata Mesir belum keluar dari pikiran mereka. Jadi ketika mereka menyembah berhala, mereka buat lembu emas. Karena itu gambaran perhambaan bangsa Israel selama 400 tahun. Jadi paham ya? Jadi kalau ada nanti pertanyaan, kenapa patung yang dibuat oleh bangsa Israel itu patung lembu emas? Kok bukan patung gajah besar? Ya, ya. Atau ular. Kenapa? Karena banyak gambaran ular itu ada di Mesir. Lihat aja mahkotanya itu mahkota ular kan kalau Mesir kan. Kalau saudara lihat film-film kan. Nah, iya. Kenapa bukan patung ular? Kok patung lembu emas? Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya oke ya. Nah jadi itulah pelanggaran pertama dari loh batu. Yang kedua tongkat bertunas Harun. Itu gambaran apa? Gambaran pemberontakan bangsa Israel terhadap imam pilihan Allah. Jadi mereka memberontak terhadap keimaman Harun. Lalu Allah menunjukkan bahwa tongkat suku-suku yang ada tunasnya itulah menjadi pilihan Allah. Dan Allah menunjukkan bahwa Harun pilihan Allah, itulah sebabnya tongkat Harun yang bertunas. Paham Bapak Ibu? Itu. Jadi ketika bangsa Israel memberontak terhadap keimaman Harun, lalu apa? Allah berkata, setiap suku harus memberikan tongkatnya kepada Musa, lalu Musa taruh di bait Allah dan dikatakan oleh Allah, tongkat yang bertunas itulah menjadi pilihan Allah. Dan ternyata tongkat Harun saja yang bertunas. Itu menjadi tanda konfirmasi dari Allah bahwa Harun adalah imam pilihan Allah. Amin. Jadi kedua adalah gambaran pemberontakan terhadap keimaman pilihan Allah. Yang ketiga, roti mana. Ya, roti mana gambaran apa? Roti mana gambaran pemberontakan orang Israel terhadap berkat Allah. Jadi mereka menjelang masuk tanah Kanaan, mereka memberontak, menolak roti mana. Dan mereka berkata, roti apaan ini? Ya kita makan, kita sudah bosan, rasanya hambar. Jadi mereka menolak roti mana. Dan dampaknya mereka dihukum Allah. Banyak ular tedung yang menggigit mereka. Banyak yang mati dan solusinya Allah menyuruh Musa meninggikan ular tembaga. Dan setiap orang yang digigit ular, lihat ular tembaga itu akan sembuh dan selamat. Amin Bapak Ibu. Jadi tiga ini gambaran pemberontakan. Satu, loh batu, gambaran pemberontakan terhadap hukum Allah. Yang kedua, tongkat bertunas Harun, gambaran pemberontakan terhadap imam pilihan Allah. Yang ketiga, roti mana, gambaran pemberontakan terhadap berkat Allah. Jadi tiga ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tiga benda ini gambaran pemberontakan. Karena gambaran pemberontakan gak boleh dilihat oleh Allah. Kalau dilihat oleh Allah bisa apa? Allah murka, Allah teringat akan dosa orang Israel dan Allah menghukum. Itulah sebabnya ketiga benda ini harus dimasukkan ke dalam kotak di dalam tabut. Ini kotaknya dimasukkan ke dalam kotak tabut, lalu ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan dengan darah sehingga tiga benda gambaran pemberontakan orang Israel tidak dilihat oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan itu gambaran apa itu kelak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghapus. Bukan hanya menutupi, kalau zaman dulu menutupi saja, enggak menghapus dosa. Yesus menghapus dosa, dimeteraikan oleh pencurahan darahnya di atas kayu salib. Saudara itu, oh gitu tuh Pak. Iya. Sehingga bagi kita hari ini, Allah tidak lagi melihat dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus bebas hukuman Allah. Roma 8 ayat 1. Lihat itu? Gitu tuh ceritanya. Iya.
Jadi luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Nah, ternyata ya sempat tabut itu dicuri, itu dirampas oleh orang Filistin. Pada zaman siapa? Saudara ingat kapan tabut itu pernah dirampas oleh orang Filistin? Pada zaman Imam Eli, anaknya Hofni dan Pinehas. Ya jahat Bapak Ibu, ketika mereka kalah perang, bangsa Israel kalah perang, mereka berpikir, oh kita harus bawa tabut, karena tabut adalah tempat hadirat Allah, sehingga kita berharap kita bisa menang perang. Tapi nyatanya tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Dan rupanya ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin, tabut itu bukannya mendatangkan berkat bagi orang Filistin, tapi justru mendatangkan kutuk. Itulah terjadi borok-borok. Sehingga apa? Ketika orang Filistin sadar, maka tabut itu dikembalikan. Naik kereta lembu. Dan pertama-tama tempat dikembalikan itu ada di Bet-Semes. Ketika orang Bet-Semes melihat tabut itu dikembalikan oleh orang Filistin, mereka ingin tahu ada apa sih di dalam tabut. Gitu Bapak Ibu. Mereka itu kepo juga Bapak. Ini kepo yang berbahaya. Karena apa? Bisa berakibat kematian ribuan orang. Ya, jadi itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi orang Bet-Semes itu kepo abis gitu. Kita lihat ya. Cuma nanti kita lihat juga versi bahasa Inggrisnya. Karena versi bahasa Indonesianya kok kayaknya kecil gitu ya. Yang matinya itu cuma 70 orang. Tapi kalau versi New King James Version, matinya 50.070 orang. Banyak sekali. Coba kita lihat dulu versi bahasa Indonesianya. 1 Samuel 6 ayat 19. 1 Samuel 6 ayat 19 sudah di sana, nih di depan sudah ada ya. Jadi tabut ini ada rahasianya, Bapak. Makanya judulnya juga judul khotbah ini rahasia tabut perjanjian. Oke. Nih saya bacakan ya. 1 Samuel 6 ayat 19. Dan siapa nih huruf besar Allah membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut. Jadi melihat ke dalam tabut, melihat 3 benda tadi yang ada dalam tabut, ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. 70 ya, versi bahasa Indonesia 70. Kesannya kecil. Tapi kita lihat nanti New King James, itu besar. Nggak tahu itu kenapa bisa beda banget bahasa Indonesia bahasa Inggris ya. Kalau saya percaya bahasa Inggris, kenapa? Karena lewat kematian ini geger itu Bet-Semes. Kalau cuma 70 orang mungkin nggak terlalu banyak ya. Ya, lanjut lagi. 70 orang dari rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Kita lihat ini bahasa Indonesia 70 ya. Sekarang New King James, Bu. Harus New King James. Kalau King James saja juga nggak terlalu terlihat. 50.070 orang. Nih. Haleluya. 1 Samuel 6 ayat 19. Ibu blok aja nanti yang jumlah orang yang mati ya. Coba Bu. Nah, coba saudara lihat 50,070 men of the people. Berapa itu Bapak Ibu? 50.070 orang. Kalau bahasa Indonesia cuma buntutnya doang 70. Ya enggak Bapak Ibu? Kelihatan kan? Ya kan? 50,000 itu 50.000 itu artinya. Oke Bapak Ibu ya. Tapi bahasa Indonesia kayak cuma buntutnya dari 70 doang. Makanya saya dorong orang Kristen atau khususnya pendeta lah. Kalau baca Alkitab itu harus bisa juga lihat Alkitab bahasa Inggris. Karena seringkali nggak tahu gimana ya. Elai, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahannya kadang-kadang kurang tajam ya. Sama juga ada beberapa ayat lagi lah. Ya, saya nggak mau nyebutkan sekarang lah. Seperti inilah contohnya ya. Jadi 50.000 ya. 50.070 orang. 50,070 men. Oh tuh. Artinya 50.070 orang ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi banyak ya. Kalau bahasa Indonesia tadi berapa? 70 doang. Gitu. Ya agak beda. Kok bisa beda? Ya nggak tahu lah kita. Oke Bapak Ibu ya. Jadi banyak itu.
Dan karena itulah, karena mati banyak orang di Betsemes karena mereka kepo. Ada apa di dalam tabut ini gitu, boy. Mereka buka tutupnya ini. Mereka ingin lihat dalamnya. Jadi kalau ingin lihat dalamnya harus dibuka tutupnya. Benar nggak Bapak Ibu? Dibuka tutupnya, lihat longok. Ada apa sih di dalam? Ketika mereka buka, 3 benda gambaran dosa tadi dilihat oleh Allah. Dan Allah murka. Dan Allah membunuh 50.070 orang Betsemes. Kan ngeri kan? Makanya orang Kristen tidak boleh membuka isi tabut. Wujudnya apa Pak? Orang Kristen membuka isi tabut. Wujudnya adalah ketika orang Kristen kembali hidup di bawah hukum Taurat. Tadi 3 benda tadi salah satunya apa? Loh batu. Inilah gambaran hukum Taurat. Jadi ketika orang Kristen kembali hidup di bawah hukum Taurat, artinya mereka membuka tutup tabut ini untuk mengeluarkan hukum Taurat. Di saat itulah Allah melihat dosa manusia, dosa orang Kristen. Saat itulah Allah murka kepada orang Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena itulah hidup di bawah hukum Taurat akan mengundang murka Allah. Oke Bapak Ibu, hanya di dalam hidup di dalam Tuhan Yesuslah kita bebas dari penghakiman dan murka Allah. Amin. Karena Yesus telah menghapus dosa kita dan Allah tidak melihat dosa kita, maka Allah tidak murka atas dosa kita. Tapi ketika orang Kristen kembali hidup dalam hukum Taurat, itu sama dengan yang dilakukan oleh orang Betsemes, sehingga Allah murka dan Allah menghukum. Oke, paham Bapak Ibu ya? Paham? Di mana ayatnya Pak? Oke, kita buka. Roma 4 ayat 15. Jadi hukum Taurat itu mendatangkan murka. Roma 4 ayat 15. Haleluya. Nih saya bacakan Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tuh murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi ketika kita dalam Yesus, ya tidak ada hukum Taurat yang berlaku dalam hidup kita, maka tidak ada murka Allah dan Allah tidak menghukum orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Nah gitu ceritanya. Jadi kalau orang Kristen hidup di dalam hukum Taurat kembali, itu sama yang dilakukan oleh orang Betsemes. Allah kembali murka dan Allah menghukum orang Israel. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Nah. Nah sekarang kita lihat. Daud itu suku apa Bapak Ibu? Suku Batak? Bukan. Suku apa Bapak Ibu? Daud. Walaupun banyak orang Batak namanya Daud. Bahkan anaknya Ahok aja ada namanya Daud. Amin Bapak Ibu. Daud. Suku? Betul. Suku Yehuda ya. Daud suku Yehuda. Sedangkan imam-imam suku apa? Lewi. Ya. Jadi suku Lewi. Khususnya juga yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus tempat terdapatnya tabut. Itu apa? Suku Lewi dan harus imam besar. Jadi ada tambahan syarat ya. Jadi bukan hanya suku Lewi tapi juga imam besar. Karena hanya satu orang yang berhak masuk ruang Maha Kudus. Tapi sekarang orang Kristen kita selevel imam besar. Itulah sebabnya lagu perjamuan kudus kita masuk ruang Maha Kudus. Kalau dalam perjanjian lama hanya satu orang yang boleh. Itu pun setiap tahun. Imam besar keturunan Harun. Jadi orang Kristen itu mantap. Privilege-nya mantap. Selevel imam besar. Jadi saudara imamat yang raja ini imam dan raja. Bukan ece-ece. Keimaman kita bukan imam biasa. Kita level imam besar. Kenapa? Karena kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Dan pada perjanjian lama hanya satu orang yang bisa masuk ruang Maha Kudus. Itu pun setahun sekali pada hari Yom Kippur. Itulah imam besar. Benar Bapak Ibu? Tuh. Jadi level orang Kristen itu tinggi sekali di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Daud jadi suku Yehuda. Yang boleh masuk ruang Maha Kudus suku Lewi. Itu pun harus imam besar. Benar gak Bapak Ibu? Tapi Daud rupanya pinter. Pinternya di mana Pak? Pinternya gini. Dia gak bisa masuk ke ruang Maha Kudus tempat ada tabut. Dia buat tabut itu yang datang kepada dia. Luar biasa kan? Iya kan? Iya kan? Jadi
Ibarat orang, bukan dia nyari jodoh, tapi jodoh yang datang kepada dia. Luar biasa kan? Luar biasa itu. Luar biasa kan? Iya kan? Iya. Jadi gitulah pinternya Daud ya. Dia nggak bisa masuk tabut perjanjian. Kenapa? Dia bukan suku Lewi. Bukan imam besar. Tapi caranya dia buat tabut itu yang datang kepada dia. Kan luar biasa kan? Iya kan? Makanya Daud itu membawa tabut itu datang kepada dia. Itulah dalam kisah tabut itu dipindahkan ke Yerusalem. Dan di Yerusalem, di mana ditaruh di tabut itu? Di sebuah tenda. Apa nama tendanya? Ada bisa nebak tendanya tempat tabut itu diletakkan oleh Daud? Enggak, bukan. Kemah Daud. Kemah Daud. Bahasa Inggrisnya apa kemah Daud? Camp David. Jadi presiden Amerika itu Camp David. Itu artinya kemah Daud itu. Jadi luar biasa ya Amerika ya. Ya kan? Jadi sebenarnya agama Kristen itu. Agama negaranya. Walaupun gak dinyatakan gitu. Lihat aja uangnya. In God we trust. Gak ada kan duit rupiah ada. In God we trust. Dalam nama Yesus kami percaya. Gak ada ya. Gak ada kan? Gak ada kan? Gak ada. Coba lihat dolar. Ada. In God we trust. Ya kan? Iya, jadi sebenarnya itu orang Amerika itu Kristen banget. Tempat peristirahatannya Presiden Amerika aja disebut Camp David kan? Itu artinya kemah Daud terjemahannya. Oke Bapak Ibu ya? Iya. Jadi luar biasa. Tapi banyak orang gak tahu ya, biarin aja. Iya kan? Luar biasa ya. Iya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Daud itu pintar ya. Dia nggak bisa masuk ke Rumah Kudus untuk datang ke tabut perjanjian. Dia buat tabut itu yang datang kepada dia. Keren itu. Pintar ya. Mantep banget. Otaknya encer. Iya sama juga seperti saya Bapak Ibu. Kok bisa sama-samain sama saya gini Bapak Ibu. Orang biasanya nyari jodoh kan. Cari jodoh ya. Kalau saya jodoh yang datang kepada saya. Iya Bapak Ibu. Ceritanya gimana? Iya dulu waktu pelayanan dengan seorang gembala besar. Itu akhirnya selalu di Penenbeng itu. Di sebelah Bapak Ibu. Nah saat itu juga pada saat terakhir itu Bapak Gembala itu semua tim ring satunya Pak Gembala itu ngumpul di situ ya. Mengakhiri pelayanan beliau. Ngumpul. Nah saat itulah pendeta-pendeta. Ya kalau pendeta-pendeta ngumpul itu gak ada jaim-jaim Bapak Ibu. Saling ngeledek-ledekan juga ya. Dan saya yang sering diledeki. Wah ini nih pendeta satu-satunya masih jomblo gitu. Ya jomblo iya saat itu saya jomblo sendiri. Yang lainnya udah pada nikah udah punya anak gitu. Ini satu-satunya pendeta yang jomblo. Yuk kita cariin jodoh. Nah tuh cariin jodoh. Jadi saya nggak nyari. Oh mereka yang nyari gitu kan. Keren kan? Keren kan? Nah di sini ada cewek baik. Iya cewek baik. Nah itulah namanya Carly. Saat itu dia singer di gereja itu, singer. Wah, ini ada cewek baik gitu. Gitu Bapak. Jadi saya nggak nyari jodoh. Ya Bapak Ibu, jodoh yang datang kepada tapi atas inisiatif teman-teman pendeta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itulah kira-kira dengan Daud itu ya. Dia nggak bisa datang ke tabut, tapi tabut yang dia buat datang kepada dia. Keren kan? Tuh. Jadi luar biasa ya. Nah jadi gitu kira-kira Bapak. Saya gak nyari jodoh ya. Jodoh yang datang kepada saya. Keren. Ya, luar biasa. Ya haleluya. Nah lalu bagaimana caranya Daud membawa tabut itu? Sebelumnya itu kan dari Bet-Shemesh. Terjadi kan kematian banyak orang kan. Lalu kemudian orang Bet-Shemesh itu jadi ketakutan. Wah gawat ini. Kalau lama-lama tabut ini di tempat kita bisa habis kita semua. Itulah sebabnya mereka kemudian memindahkan tabut itu ke sebuah tempat di bukit. Dan tempat rumah itu adalah rumahnya Abinadab.
Abinadab. Ternyata Abinadab itu nggak ngerti tentang tabut. Jadi tabut itu disimpan di rumahnya, dijagain oleh anaknya, ya Bapak Ibu, tapi nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, dicuekin bebek gitu Pak, dicuekin aja gitu. Selama berapa lama? Selalu tahu berapa? 20 tahun. Dicuekin aja. Tabut itu kasihan ya. Ya, padahal itu gambaran hadirat Allah. Itulah sebabnya selama 20 tahun tabut itu di rumah Abinadab. Abinadab tidak pernah dikabarkan. Tidak ada ayat yang berkata keluarga Abinadab diberkati. Justru ketika dipindahkan tabut itu oleh Daud, anak Abinadab satu orang mati. Namanya Usa. Ketika dibawa dengan kereta lembu. Jadi pada saat dibawa oleh Daud, tabut itu dari rumah Abinadab yang ada di bukit, dibawa ke Yerusalem. Daud mungkin nggak tahu kan, gimana cara membawanya. Apakah naik kereta Wus, atau naik kereta Senja Utama, Solo, atau naik bis malam gitu, atau dia nggak tahu. Dia cuma nanya kepada keluarga Abinadab, gimana dulu tabut ini sampai ke tempat kalian ini. Lalu disitulah diceritakan bahwa tabut ini naik kereta lembu, dibawa oleh orang Filistin, dikembalikan ke Bet-Shemesh, dari Bet-Shemesh juga ditaruh di rumah Abinadab dengan kereta lembu. Ditanya Daud demikian, hasilnya naik kereta lembu. Itulah sebabnya awal pertama dibawa tabut itu dengan cara yang salah. Kereta pakai kereta lembu. Dan itu memakan korban. Namanya Usa. Pada saat dibawa ternyata ke ganjal batu, hampir terguling. Usa sebenarnya punya niat baik. Jangan terguling itu tabut, dia pegang tabut itu. Itu pantang. Karena tabut itu tempat tahta Allah, ruang Maha Kudus. Tempat Maha Kudus. Dia pegang. Ini kan bukan kudus si Usa. Matilah dia. Matilah dia. Benar Bapak Ibu? Jadi kesalahan Daud itu membawa korban. Dan lewat kematian ini Daud jadi takut. Kok bisa mati orang si Usa? Dia taruh disimpan di rumah Obed Edom. Obed Edom itu dari orang apa? Orang apa? Suku apa itu? Saudara tahu apa? Ada yang tahu Obed Edom suku apa? Enggak ada tahu? Orang apa? Orang Gad. Saudara ingat seseorang yang ada orang Gad? Siapa orang Gad? Yang raksasa? Goliat. Jadi Obed Edom itu satu suku dengan Goliat. Jadi rupanya Daud takut. Jangan-jangan tabut itu bisa memakan korban lagi. Dia cari korban orang Gad. Jadi dititipi sementara di rumahnya Obed Edom orang Gad. Karena Daud takut jangan sampai di rumah orang Israel nanti salah mati pula itu orang. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya di rumah Obed Edom. Rupanya si Obed Edom ini walaupun orang Gad satu suku dengan Goliat, ternyata dia ngerti cara memaintain, cara menangani, cara mengurus dari tabut. Iya Bapak Ibu. Caranya apa? Dia memberikan korban darah. Dan lewat korban darah inilah sehingga walaupun tabut itu hanya mampir 3 bulan di rumahnya Obed Edom, hidup mereka diberkati. Bandingkan dengan Abinadab 20 tahun di rumahnya tidak ada berkat, justru anaknya mati namanya Usa. Oke Bapak, karena apa? Dia nggak ngerti tabut itu harus diberi korban darah. Oke Bapak Ibu. Nah Obed Edom, ya nggak tahu bisa Alkitab itu selalu nama itu ada artinya ya. Nggak tahu bisa dicocok-cocokin gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa namanya Obed Edom. Saudara tahu apa Obed Edom artinya? Obed artinya pelayan. Edom darah. Jadi Obed Edom artinya pelayan darah. Jadi dia ngerti pelayanan tentang darah. Dia memberikan korban darah ke tabut. Dan lewat apa yang dia lakukan ini memberikan korban darah. Hidupnya selama 3 bulan diberkati Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa kan? Tuh. Gambarannya apa bagi kita orang Kristen? Pada zaman perjanjian lama, orang Israel harus memberikan korban darah agar hidup mereka diberkati. Zaman sekarang, apa yang orang Kristen lakukan agar diberkati? Bukan memberikan,
zaman perjanjian lama memberikan korban darah, kalau kita hari ini menerima korban darah. Dan itulah saat perjamuan kudus. Itulah sebabnya ketika kita rutin perjamuan kudus, saudara melakukan apa yang dilakukan oleh Obed-Edom dan hidup saudara pasti diberkati. Oh gitu toh Pak, iya luar biasa ya. Luar biasa kan? Iya, jadi kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Obed-Edom agar hidup saudara diberkati. Makanya kita selalu saat ibadah selalu perjamuan kudus kan? Iya, itu juga punya arti. Saudara tahu apa perjamuan kudus itu? Ibadah kita berpusat kepada Tuhan Yesus. Karena perjamuan kudus kan tubuh dan darah Yesus kan? Nah iya, jadi ibadah kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Ketika hidup kita berpusat kepada Tuhan Yesus, maka saudara pasti diberkati. Amin Bapak Ibu. Iya, luar biasa ya. Jadi saudara ngerti juga kenapa sih gereja kita selalu rutin perjamuan kudus setiap ibadah minggu. Karena itu artinya ibadah kita berpusat kepada Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Kalau gereja lain itu sebulan sekali kadang-kadang. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Kalau kita enggak, setiap kali ibadah kan keren kan? Tuh, lanjut. Soalnya harus cepat ini ya. Udah habis rupanya. Udah habis. Iya, udah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya lihat itu rahasianya ya. Jadi banyak ya rahasia ini tentang rahasia tabut ya. Jadi 3 benda ya, tabut adalah gambaran tata Allah satu. Yang kedua adalah 3 benda gambaran pelanggaran, itu karena itulah harus dimasukkan ke dalam tabut dan dimeteraikan dengan darah setiap tahun. Ini menjadi gambaran Tuhan Yesus menutupi dosa kita dan membuat Allah tidak melihat dosa kita dan tidak murka kepada kita. Oh iya, ada satu lagi tambahan, kelupaan. Ketika Daud kemudian membawa tabut itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, caranya itu dramatis. Barulah dia tahu cara yang benar, bukan lagi naik kereta lembu, tapi imam besar yang memikul. Itulah sebabnya tabut ini ada pikulannya. Nah ini pikulannya Bapak Ibu. Saudara lihat pikulannya nih. Ada pikulannya. Pikulannya ada berapa? 4. Karena itulah harus 4 orang imam yang memikul tabut ini. Benar Bapak Ibu? Jadi bukan naik kereta lembu. Jadi sempat Daud itu salah. Dan itu memakan korban. Oke? Karena itu harus dipikul oleh imam. Imam ya. Imam memikul. Ada 4 orang. Dan yang luar biasanya lagi bukan hanya itu. Ketika dipikul oleh imam dari rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem, setiap 6 langkah disembelih lembu dan anak lembu. Jadi apa? Sepanjang jalan membawa tabut itu berlumuran darah. Saudara punya ngerti artinya itu? Sepanjang membawa tabut itu dari rumah Obed-Edom sampai Yerusalem, itu setiap 6 langkah potong lembu dan anak lembu. Jadi apa? Sepanjang perjalanan membawa tabut itu penuh dengan darah. Itu artinya apa sih Pak? Artinya hadirat Allah juga bisa datang kepada kita. Hadirat Allah bisa datang dengan pencurahan darah Yesus. Itulah terjadi di atas kayu salib. Karena itulah hadirat Yesus ada dalam kehidupan kita. Itu bukan harga yang murah, harga yang mahal. Harus dicurahkan darah. Lewat kehadiran Yesus dengan pencurahan darahnya lah. Maka hidup kita hari ini ada hadirat Allah dan kita juga disebut bait Allah atau juga bait Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajarkan tentang rahasia tabut perjanjian. Hari ini kami disingkapkan banyak rahasia Tuhan tentang tabut. Dan hari ini kami mengerti secara luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Diberkati semua dengan firman Tuhan siang ini. Amin. Amin. Tapi kok gak ada suaranya dibilang amin. Amin. Diberkati Tuhan semua dengan firman Tuhan tadi. Iya Bapak Ibu, sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan,
Mari kita satukan hati kita dulu. Kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang teramat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk semua firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Saragi. Firman yang memberkati untuk kami semua Tuhan. Dan Engkau juga mau memberkati Bapak Gembala kami. Setiap pelayanannya Tuhan, setiap penginjilannya ya Tuhan. Juga untuk keluarga besar yang Kau berkati Tuhan. Agar juga menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman siang ini. Dan siang ini juga kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Engkau berkati setiap kegiatan kami. Apapun yang kami kerjakan Engkau selalu buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau pimpin nanti siang hari setelah selesai ibadah. Engkau pimpin perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang percaya dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita naikkan pujian ini. Terbaik untuk Tuhan siang ini dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Baik, selanjutnya kita dengarkan pengumuman dari gereja kita untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 jam 18 yang dilayani oleh Pastor Anto Superboy dan Ibu Else Budiman. Ibadah hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, ibadah pertama jam 10.30 dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi dan merupakan Bible movie dengan judul Musa. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Priscilla Chandra. Ibadah ketiga jam 15.30 dilayani oleh Pendeta Jifki Priyatelna. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dan Bible movie di hari Minggu tanggal 29 Juni sesi 1 jam 10.30 kami menyediakan makan siang. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita siang ini, saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. El Shaddai kita naikkan sama-sama.
Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini. Walaupun singkat, kami sungguh mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu tentang rahasia tabut perjanjian. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun penyakit kita, saudara bisa berdoa minta kesembuhan. Kenapa? Nama Yesus ada di atas nama segala penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa, maka Tuhan pasti menyembuhkan kita. Demikian juga tahun 2025 ini banyak kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Ada kabar perang dagang, perang tarif, perang beneran. Bahkan juga banyak kabar-kabar PHK. Bahkan ada yang berkata juga Indonesia gelap. Saudara nggak perlu khawatir. Saudara hidup orang Kristen bukan ditentukan oleh apa kata dunia, apa fakta dunia, tapi ditentukan oleh apa kata firman. Firman ketika saudara percaya bisa merubah apapun fakta di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan sempurna. Terus tambahkan hikmat sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka Ratu Plaza yang telah tidur selama bertahun-tahun sekarang mulai bangkit dan hidup. Dan ini menjadi bukti bagi kita, apapun usaha pekerjaan kita yang mati, apapun hubungan kita dalam keluarga yang mati, apapun hubungan dalam pertemanan kita yang mati, apapun yang mati, pastikan Yesus ada di hidup kita. Sehingga semua yang mati tadi dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan nanti kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tinggi Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini. Terima kasih ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.